Dalam kisah penciptaan, dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan dan dimensi keallahan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dimensi kemanusiaan nampak dalam kenyataan bahwa ia diciptakan lahir dari rahim seorang ibu, berjenis kelamin, mengungkapkan perasaan, dapat sakit, dapat meninggal, dan sebagainya. Dalam diri manusia juga mengandung dimensi keallahan, sehingga manusia dapat mengasihi, dapat berdoa, dapat mengampuni, dan sebagainya. Tetapi karena dibatasi kemanusiaannya, manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan dan menghadirkan keilahiannya. Kedua dimensi tersebut perlu dipahami dengan baik, sebab karya penyelamatan Allah menggunakan kedua dimensi tersebut, sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna. Hal tersebut dilaksanakan Allah dengan menjelma dalam manusia Yesus. Maka dalam diri Yesus tampaklah secara sempurna kedua dimensi tersebut. Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Yesus sungguh-sungguh manusia nampak dalam kenyataan sebagai berikut. Menurut silsilah, nenek moyang Yesus adalah Abraham. Yesus dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Maria. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Dia lahir dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Ia bekerja menjadi tukang kayu seperti orang tuanya. Ia bisa sedih, merasa lapar, haus, ketakutan. Kemanusiaan Yesus sangat nampak nyata ketika ia harus mengalami nasib yang dialami oleh semua manusia, yaitu mengalami kematian. Dari berbagai peristiwa tersebut hendak menegaskan bahwa Yesus hidup dalam sejarah manusia dan menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Yesus juga sungguh-sungguh Allah. Yesus sungguh Allah tampak dari kesaksian para rasul dan orang-orang yang hidup bersamanya. Yohanes dalam Injilnya memberikan kesaksian tentang asal-usul Yesus. Yohanes mengatakan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita lebih melihat kemuliaannya." Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Selanjutnya, dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes memberitakan keallahan Yesus dengan memberi kesaksian tentang sabda dan tindakannya. Sabda Yesus yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, misalnya, "Aku dan Bapa adalah satu."
Dilihat dalam Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kealahan Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukannya. Misalnya, peristiwa penggandaan roti, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan anakmu dari Nain, Yesus mengusir roh jahat, Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Keilahian Yesus juga tampak ketika Yesus bangkit dari alam maut dan ketika ia naik ke surga. Berbagai macam peristiwa tersebutlah menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia berarti Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Ini menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi, ingin merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Dia terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Dia menyapa manusia secara pribadi dan akrab dengan manusia. Dengan demikian, pewartaan karya keselamatan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Dengan memahami tentang Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, kita dipanggil untuk meneladani cintanya. Walau ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi, tiada lain untuk menyelamatkan manusia. Kita patut bersyukur kepadanya karena Allah sungguh baik. Ia sungguh mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Coba kita perhatikan dialog berikut ini.